penanganannya, ya. Jadi seperti kita lihat di sini, penyakit pikun yang paling sering kita ketahui adalah itu Alzheimer. Padahal sebenarnya pikun itu bisa aja berupa beberapa penyakit. Jadi demensia itu adalah nama lain dari penyakit pikun. Mungkin salah satu yang paling terkenal adalah Alzheimer. Ya, tetapi demensia itu bisa banyak penyebabnya. Salah satunya yang paling sering memang Alzheimer, kedua bisa aja penyakit lain, misalnya adalah Parkinson disease dementia, penyakit demensia karena Parkinson, penyakit demensia ini karena vaskular, karena stroke, atau dementia of Lewy body, atau Pick's disease, ini banyak penyebabnya. Nah, kita lihat yang paling sering aja, nomor satu yang paling sering itu adalah Alzheimer. Alzheimer ini merupakan suatu penyakit progresif di otak yang menyebabkan gangguan memori. Jadi yang paling penting di sini kata kuncinya adalah gangguan memori atau berpikir yang disertai lama-lama adanya gangguan perilaku. Jadi kata kunci di sini adalah gangguan memori di mana pasien ini akan mengalami memorinya ini memory loss. Jadi sering lupa. Dan biasanya bukan merupakan bagian dari usia normal. Jadi pasien ini penurunannya sering lupanya itu lebih parah dibanding orang dibandingkan seusianya. Biasanya dengan 60 tahun, pasien itu biasanya kalau lupa-lupa sedikit kita naruh kunci, itu mungkin aman-aman aja. Tetapi pada pasien-pasien dengan demensia, ini benar-benar lupa sama sekali atau lupanya lebih parah. Nah, Alzheimer ini merupakan penyakit yang tersering, ya. Jadi kita tadi lihat bahwa demensia itu adalah kata umum yang merupakan hilangnya kemampuan intelektual, berpikir, mengingat, memberikan alasan sehingga lama-lama ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Siapa yang bisa kena Alzheimer? Semua orang bisa kena Alzheimer. Nah, tetapi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan orang ini terkena Alzheimer atau demensianya itu lebih cepat. Nomor satu adalah usia. Jadi setiap 5 tahun setelah umur usia 65 tahun resikonya lebih tinggi 2 kali lipat. Jadi misalnya pada saat 65 tahun kita mungkin udah lupa, tetapi pada saat mungkin 70 tahun nih resikonya 2 kali lebih tinggi dari normal. Dan ada juga faktor resiko lainnya yang bisa menyebabkan kita pikun lebih cepat. Jadi ada riwayat keluarga dengan pikun, pasien dengan riwayat sindroma Down, atau mungkin kepalanya terbentur, cedera kepala, kepentok. Nah ini juga bisa menyebabkan gejala pikun yang lebih cepat. Penyakit jantung atau stroke biasanya menimbulkan stroke-stroke kecil di dalam kepala sehingga menyebabkan gangguan memori yang lebih berat. Penyakit diabetes atau kencing manis, darah tinggi yang tidak terkontrol, kolesterol yang tinggi, merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Jadi ini riwayat-riwayat faktor risiko ini bisa menyebabkan kita menderita pikun lebih cepat. Nah, kalau pada Alzheimer, saya lebih fokus kepada Alzheimer. Kenapa kita bisa terkena Alzheimer pada usia yang lebih muda? Misalnya pada usia 60 tahun, 50 tahun, kok aku udah nggak bisa ingat lagi. Nah, ini ada gangguan disebut dengan penumpukan protein yang tidak normal, yang kita sebut dengan neurofibrillary tangles yang seperti ini. Nah, plak-plak ini akan lebih banyak dibandingkan orang normal pada penyakit Alzheimer. Sehingga koneksi antar saraf di otak ini tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini yang menyebabkan kita mudah lupa. Nah, penumpukan ini mulai dari otak bagian samping, kita lihat di sini mulai gangguan yang nomornya nomor satu pada saat awal adalah gangguan memori. Kalau pada namanya demensia, itu nomor satu adalah memori. Memorinya ini akan mudah lupa, kemudian pasien ini tidak bisa planning, tidak bisa merencanakan, kemudian makin lama dia menyebar ke seluruh otak, jadi menyebabkan gangguan bicara dan akhirnya ini ke seluruh otak sehingga pasiennya tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, pasien dengan Alzheimer ini penyebaran neurofibrillary tangles ini atau protein yang tidak normal di otak ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang normal. Jadi, pasien pada dengan penderita Alzheimer ini rata-rata hidupnya sekitar 4 sampai 8 tahun setelah terdiagnosis. Dan biasanya mereka mempunyai gejala namanya pre-dementia yang kita sebut dengan mild cognitive impairment atau gangguan kognitif ringan. Jadi misalnya pasien ini pada awal-awalnya nggak seperti lupa semuanya, mereka ada gangguan memori jangka pendek. Jadi misalnya dia lupa taruh barang, nah ini berlangsung beberapa lama, mungkin bisa sampai 7 tahun.
Jadi lupa taruh barang sama sekali, kemudian kalau nanya tuh ulang-ulang, nanya lagi, nanya lagi. Kemudian hari ini mau melakukan apa dia lupa. Jadi butuh waktu yang lama untuk lebih mengingat. Nah, ini biasanya merupakan gejala-gejala awal sebelum mereka terdiagnosis penyakit Alzheimer. Dan penyakit Alzheimer yang ringan ini ada gangguan kognitif. Jadi misalnya gangguan untuk berpikir, misalnya aduh aku mau makan tapi makanannya dimain-mainin sebentar. Nah, kalau udah derajatnya sedang, ini ada gangguan mental. Jadi perilaku pasiennya lebih mengamuk. Kemudian untuk mandi, makan, berpakaian ini membutuhkan bantuan orang lain atau caregiver atau perawat untuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau sudah berat, biasanya ini gangguan memorinya hilang sama sekali. Jadi mereka tidak mengenali anaknya sendiri, tidak mengenali mungkin suami atau istrinya. Kemudian terjadi gangguan personalitas, jadi pasiennya lebih mengamuk, lebih agitasi, ngomong sendiri, meracau, malam tidak bisa tidur, malam jadi pagi, pagi jadi malam mereka akan bangun, aktif sekali, kemudian paginya ini mereka tidur terus, kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, jadi ini semuanya tergantung 100% terhadap perawat caregiver. Nah, penderita-penderita dengan Alzheimer ini sangat menimbulkan beban bagi keluarga. Terutama kalau pasiennya sendiri mungkin nggak berasa apa-apa karena dia tidak ingat apa-apa, tetapi bagi yang merawat, bayangkan kalau misalnya pasien kena Alzheimer berat tidak ingat lagi suaminya atau istrinya atau kita sebagai anak, kamu siapa ya? Gitu. Jadi mereka akan menanyakan dan tidak ingat sama sekali sama kita. Ya, saya akan lebih fokus ke pengobatan dan obat untuk eh, kita sebagai caregiver atau perawat-perawat. Jadi kalau obat biasanya Anda perlu ke dokter, nanti ada tanda-tanda namanya red flag kapan Anda harus ke dokter. Tapi saya akan lebih fokus ke pengobatan non-obat untuk edukasi terhadap kita bagaimana merawat pasien dengan demensia. Pasien-pasien dengan demensia ini akan selalu bingung, moodnya ganti-ganti, sebentar marah, sebentar sedih, sebentar diem aja, nggak mau bergerak, sebentar bengong doang. Nah, ini butuh dukungan penting dari keluarga atau caregiver. Ya, karena penyakit-penyakit demensia dengan terutama Alzheimer ini adalah irreversible, jadi tidak bisa kembali normal seperti sedia kala sebelum terkena Alzheimer. Dan bagaimana kita mengatur lingkungan sehingga pasien ini merasa lebih nyaman. Dan bagaimana kita mengatur pasien ini penanganannya agar latihannya lebih baik, kemudian pasiennya bisa mengikuti rehabilitasi, bergerak, sehingga tidak bedridden dalam jangka waktu lama. Ada 10 tanda gejala penyakit Alzheimer. Nomor satu yang penting adalah selalu kata kuncinya adalah hilangnya memori. Dan hilangnya memori ini makin lama adalah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian sulit merencanakan atau memecahkan masalah, sulit menyelesaikan tugas yang dikenali, disorientasi, bingung terhadap waktu, tempat, hari ini hari apa nggak tahu, sudah tidak tahu hari lagi, pagi jadi malam tidak tahu, sulit mengerti gambar, kemudian benda, tidak tahu ini untuk apa, misalnya sendok, nggak tahu ini buat sendok, tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, problem dalam berbicara atau menulis, ya menaruh barang tempat sembarangan, menaruh misalnya barang kunci atau apa pada tempat yang tidak semestinya, kemudian penurunan pertimbangan, pasiennya menarik diri, tidak mau ketemu orang, diam-diam aja, tidak mau ngapa-ngapain, dan terjadi perubahan mood dan kepribadian. Dan ini 10 gejala dari penyakit Alzheimer yang kita ketahui, nanti saya akan bahas satu-satu dan bagaimana kita problem solving untuk menangani secara penanganan atau perawatan di rumah. Jadi nomor satu adalah gangguan daya ingat. Jadi pasien ini akan nanya terus, misalnya ini untuk apa ya? Hari ini saya mau ngapain ya? Hari ini aku harus apa aja yang dilakukan. Jadi pasien ini akan lupa kejadian yang baru saja terjadi, jadi nanyakan ulang-ulang. Kemudian dia selalu yang paling sering adalah dia bercerita hal-hal yang sama. Bisa bercerita tentang hal-hal yang dia senang sebelumnya pada masa mudanya atau mungkin pada beberapa saat sebelumnya atau mungkin sesuatu yang sedih. Jadi pasiennya akan selalu mengingat hal-hal yang negatif, terus yang sedih yang mungkin traumatik buat dia di sebelum-sebelumnya, ya. Lupa tempat parkir di mana misalnya, dan ini hal-hal yang kecil-kecil ini yang dia harus kita perhatikan dan pasien ini akan nanya-nanya nanya lagi, jadi seperti anak kecil.
Dan kita penanganannya adalah kadang-kadang kita beranggapan seperti orang dewasa, tetapi seperti punya anak kecil. Jadi seperti baby besar lah kita bilang. Jadi dia tanya lagi misalnya, ntar kita harus misalnya kita harus ke mall ya kan? Nanti jam berapa ya kita ke mall? Kemudian bentar lagi kita udah sampai belum ya di mobil misalnya? Udah sampai belum ya? Ntar nggak lama nanya lagi, udah sampai belum? Jadi ini akan bertanya ulang-ulang dan kita sebagai caregiver ini harus lebih sabar memberikan jawaban yang tepat, ya. Dan caranya adalah kalau pasien yang suka lupa ini, saya akan nyuruh pasiennya latihan. Jadi latihan melakukan sesuatu mengingat memori, misalnya kita tunjukkan lagi benda, buat catatan, kemudian ulang-ulang kita jawabkan lagi, oh iya nanti kita jam 2 ya misalnya, atau ini jam 9 kita harus bertemu, jam 9 kita ketemu. Kita berikan atensi yang lebih penuh, jadi pasien-pasien gini akan membutuhkan perhatian lebih. Jadi Anda nggak bisa, ya udah dikasih tahu tadi, kok nanya lagi gitu. Jadi atau kita berikan perumpamaan. Misalnya nanti saya mau ke mall misalnya, atau mungkinnya hari ini saya mau makan makanan kesukaannya misalnya. Oke, misalnya dia mau makan bakmi. Oke, ingat ya nanti kita umpamakannya misalnya dia ingatnya mungkin misalnya bakmi A. Ya udah, dia harus ke bakmi A. Dia ingatnya bakmi A atau nama orangnya aja yang diingat. Wajahnya dia mungkin nggak ingat. Jadi kita ulang-ulang dan kita asosiasikan. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya ingat? Tadi kita udah lihat poinnya ada lupa, jadi harus rileks. Kalau yang tidak terlalu parah, kita harus rileks, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan pemberian nutrisi yang seimbang. Nah, ini nanti kita akan bahas di poin-poin selanjutnya, nutrisi apa yang harus kita makan supaya kita tidak mengalami penurunan daya ingat. Dan ini harus banyak membaca, banyak latihan otak, jadi mengisi TTS, kemudian membuat punya hobi misalnya kita belajar sesuatu yang baru, banyak tertawa, tidak boleh stres, dan kita harus lebih fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi untuk meningkatkan daya ingat aja poin ya, POIN, pikirannya harus rileks, olahraga teratur, istirahat cukup, dan nutrisi yang seimbang. Dan latihannya adalah kita harus 4B, banyak membaca, banyak latihan otak, banyak tertawa, dan fokus. Nah, ini adalah tips-tips untuk meningkatkan daya ingat kalau kita belum ikutnya terlalu parah. Contohnya saya akan kasih Anda kata-kata seperti ini ya. Jadi ada gajah, ada bolpen, ada 4, ya. Coba Anda berusaha untuk ingat ya. Nanti saya akan tanyakan misalnya ikan, jeruk, ya, hotel, ya, apel, ya, daging, ya, cek, dan film. Nah, apakah Anda sudah ingat kata-kata berikut ini? Ya, misalnya seperti ini. Dan Anda harus mereview kembali, Anda harus merepeat kembali kata-kata yang tadi saya sudah sebutkan. Coba ada beberapa tadi, ya. Untuk supaya lebih gampangnya saya urutkan saja mulai tadi kata-katanya, misalnya Anda harus mengasosiasikan ini ada kata-katanya. Saya akan buat A, B, C, D, E aja karena kata-kata yang tadi adalah ada apel, bolpen, cek, ya, daging, 4, ya, film, gajah, kemudian hotel, ikan, jeruk, ya. Jadi kata-kata yang di samping untuk kita lebih mudah, kalau kita jeli kita akan mengingat kata-kata depannya aja huruf abjadnya dulu. Jadi ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jadi gampang kita ingat, untuk mengingatnya kita harus mengasosiasikan agar ini kita bisa mengingat lebih cepat. Jadi ini kita bisa latih untuk mungkin ayah, ibu yang sudah mengalami gejala penurunan daya ingat, kita akan suruh dia mengingat kata-kata lebih jelas, kita akan tes mereka kembali bagaimana kondisi. Jadi setiap hari dikasih kata-kata yang baru, suruh mereka mengingat atau mengulang kata-katanya. Ya. Ya, kedua, pasien ini akan sulit fokus. Sulit fokus ini dalam arti kata tidak sulit untuk melakukan aktivitas pekerjaan hari-hari, lupa bagaimana memasak, atau mungkin dia masaknya ini sangat asin sekali, dia taruhnya berlebihan garamnya, kemudian terlalu manis. Jadi bagaimana dia memeriksa
mengoperasikan telepon, dia angkat itu teleponnya, tetapi lupa nih mau pencet nomornya apa, dia tidak ingat sama sekali, dia bingung nih teleponnya mau buat apa ya, tadi saya udah telepon nggak? Jadi dia pegang-pegang aja teleponnya misalnya. Jadi tidak dapat melakukan perhitungan sederhana atau kalkulasi atau berhitung, ya, kemudian bekerja waktu yang lebih lama dari biasanya. Jadi pasiennya misalnya dia menulis, nah biasanya kadang-kadang mereka menulis cek atau menulis sesuatu, dia akan tulis-tulis aja terus, tetapi nggak tahu apa yang ditulis sebenarnya. Jadi ini pasiennya akan mengalami sulit fokus, jadi kita perhatikan kalau pasien ini mulai bengong atau diem aja dalam jangka waktu lama, kita harus membantu. Jadi dalam mengasosiasikan sesuatu supaya pasien lebih fokus, kita kasih gambar kadang-kadang, lebih gampang misalnya kita kasih kata-katanya atau kita kasih gambar dan kita menyuruh, penderita pasien yang lupa ingat untuk lihat ini balon misalnya tunjuk yang mana, pena yang mana, balon yang mana, macan yang mana. Jadi kita kasih kata-kata dan gambar, kita suruh matching misalnya. Jadi ini adalah salah satu latihan yang kita bisa lakukan di rumah sebagai caregiver untuk melatih ingatan mereka, ya. Yang ketiga adalah sulit melakukan kegiatan yang familiar. Misalnya pasiennya harus pagi ini dia habis mandi, dia harus ke pasar, membeli barang, misalnya dia harus beli tomat, beli apel untuk memasak, dan pasiennya udah mulai catat, dia bingung, nggak bisa mengatur keuangan dengan baik, ya, tidak bisa mengemudi atau menyetir misalnya. Jadi pasien ini nggak bisa melakukan kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan. Terutama nanti yang jika lebih parah adalah kegiatan untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya adalah berpakaian, mandi, nah ini makin lama makin sulit. Tapi pada awal-awal mungkin hanya kegiatan-kegiatan simpel, misalnya untuk menulis, makan, atau pasiennya hanya lebih banyak apatis, diam saja, bengong. Ya, misalnya pasiennya ini harus membeli hari Senin, dia harus membeli list berikut ini. Selasa juga harus membeli misalnya sisir, apel, buncis ayam, ini semua harus dibeli. Hari Rabu juga untuk membeli ini. Jadi kita membuat catatan yang lebih mudah. Pasiennya kita misalnya membuat shopping list untuk bahan dapur, pasiennya Senin harus membeli ini. Kita kategorikan bahan-bahan yang harus dibeli untuk dibantu agar pasiennya ini bisa mengingat lebih baik. Pakaian ini yang harus dibeli misalnya, peralatan rumah tangga ini yang harus dibeli, buah-buahan ini yang harus dibeli. Jadi untuk membuat list harus dibantu awal-awal. Jadi ini juga salah satu cara untuk mengkategorisasikan agar kita lebih mudah mengingat dengan baik. Jadi berdasarkan kategori. Hal lain yang bisa yang merupakan tanda dari demensia adalah disorientasi. Jadi pasien ini tidak bisa bingung, waktunya hari ini hari apa, bingung, pagi, siang, malam, tidak bisa membedakan, tidak tahu di mana ini saya ini ada berada di mana, dan tidak tahu jalan pulang. Dan biasanya pasiennya suka keluyuran kadang-kadang. Jadi ini di rumah ya, atau ini di rumah siapa ya? Terutama kalau pasien dengan penderita demensia berat, jadi pastikan bahwa pasien ini selalu berada di lingkungan yang sama. Jadi dia akan mudah untuk mengingat yang sama, orang yang sama, caregiver yang sama yang dia suka. Jadi dia akan mudah untuk lebih nurut. Kalau orangnya beda-beda, dia akan bingung. Kemudian kalau sebentar hari ini saya ada di rumah anak yang pertama, besok tinggal di rumah anak yang kedua, anak yang ketiga, dia akan mengalami disorientasi yang lebih berat. Jadi kamarnya, tata letaknya, dan lain-lain ini kalau bisa harus sama. Jadi ini akan mempermudah pasiennya untuk merasa jauh lebih nyaman. Atau kadang-kadang misalnya untuk mengingat misalnya hari Sabtu, ya misalnya hari ini ada janji, jadi untuk, misalnya hari ini tanggal 24 Oktober, 2020, dia nggak ingat, jadi kita hanya bilang hari Sabtu ada janji. Atau mungkin Sabtu ini ada undangan pernikahan misalnya, jadi pernikahan si A atau si B hari Sabtu. Jadi kalau jamnya jam 9 malam misalnya dia jam 7 malam misalnya dia lupa bilang aja jadi malam, tidak usah pukulnya. Jadi ini akan hal-hal untuk mempermudah pasien untuk mengingat. Jadi caranya adalah penanganannya kita buat catatan kecil. Catatan kecil ini misalnya memo tentang janji atau aktivitas. Jadi pasiennya kemana-mana bawa buku kecil untuk lihat aktivitas apa yang dia harus lakukan hari ini. Kemudian sebagai
caregiver atau cara merawatnya kita beritahu ulang. Ini apa yang terjadi, apa yang dia harus lakukan, dia ada di mana, gitu. Terutama adalah lingkungan. Ya, lingkungan adalah lingkungan yang dia biasa pergi hari-hari. Itu adalah misalnya lingkungan tempat tidur, di mana cara letakkan minum misalnya, teko, jam dinding ada di mana, ranjangnya, selimutnya, warnanya, tirainya. Kalau bisa dia sama, dia akan lebih mudah untuk uh, lebih tidak disorientasi. Jadi kalau letaknya sama, pasiennya biasanya lebih nyaman. Misalnya ruang nonton TV, bangkunya yang sama, alat makan yang sama, pasiennya akan lebih mudah untuk mengenali kalau misalnya ternyata dia sudah mengalami kepikiran yang lebih berat. Hal lain yang paling sering terjadi adalah pasien ini suka keluyuran sendiri. Jadi pasiennya suka kabur. Misalnya pasiennya ini suka keluar rumah sendiri atau mungkin saat kita bawa ke obat di rumah sakit, tiba-tiba pasiennya menghilang. Jadi pasiennya kadang ada di tempat di bawah, di kantin, atau pernah ada saya ketemu lagi di bawah di rumah sakit, ternyata pasiennya jalan sendiri sampai di pinggir tol, akhirnya petugas tol bawa kembali ke rumah sakit. Jadi pasiennya keluyuran, kita cari satu rumah sakit tidak ada, ternyata pasiennya ditemukan di pinggir tol Kebon Jeruk, dan itu ditangkap sama Satpam, dibawa ke rumah sakit, akhirnya ternyata anaknya udah nungguin di sini. Jadi caranya untuk supaya pasien yang keluyuran ini berikan gelang, bukan gelang emas, bukan gelang, tetapi hanya gelang untuk sebagai ID card bahwa tertulis namanya, pasien ini menderita pikun, kalau terjadi sesuatu hubungi nomor telepon berikut ini. Misalnya, jadi ini adalah kalau di luar negeri biasanya kita berikan kalung, kalau sekarang bisa ada misalnya kalung GPS atau apa, ya, tapi bukan berarti jam GPS atau yang gampang dilacak karena itu biasanya hilang nanti dijamret. Jadi hanya berikan kalung tanda pengenal jika menemukan orang ini, hubungi nomor telepon anggota keluarga yang selalu bisa dihubungi setiap saat. Kemudian agar pasien ini tidak bosan di rumah, siapkan aktivitas supaya pasiennya ini nggak bosan untuk di rumah terus. Jadi nggak keluyuran, siapkan olahraga. Jadi kurangi stimulasi untuk pasien ini keluyuran. Hal yang kelima adalah sulit untuk memahami visual spasial. Jadi nggak bisa membaca, mengukur jarak, tidak bisa menggunakan sendok atau garpu. Misalnya untuk memotong roti, pasiennya ini kesulitan untuk memotong roti misalnya. Jadi bingung pasiennya. Tidak bisa mengenali wajah jika misalnya tahapannya lebih lanjut. Ya, kemudian wajah sendiri bahkan tidak kenal nanti, wajah anaknya tidak tahu, dia akan menanyakan, kamu ini siapa? Atau suaminya ini, kamu siapa? Kemudian menabrak cermin jika berjalan. Begitu saat menuang air ini gelasnya airnya tumpah kemana-mana atau tidak tepat. Ya, ini jadi caranya adalah biasanya saya akan lebih penting untuk penanganan sehari-hari, terutama aktivitas sehari-hari, activity daily living. Jadi mandi, makan, berpakaian ini yang sangat penting. Jadi penanganan untuk mandi misalnya kita tata ruangnya adalah tata ruang kamar mandi untuk disabled yang aman, ya. Dan biasanya kadang-kadang ini juga saya kasih foam misalnya di pinggir-pinggir handlebar untuk supaya tidak terbentur, ya. Jadi pasiennya harus mandi, menjaga kebersihan. Kalau menolak mandi ya dibujuk. Kemudian jaga keselamatan pada saat mandi, kasih karpet supaya tidak licin, karpet anti-slip, kursi ekstra. Kemudian alat-alat yang aman sehingga supaya pasiennya tidak jatuh atau terbentur di sekitar kamar mandi, biasanya kadang itu suka mengalami patah tulang atau cedera kepala berat. Berpakaian juga sama, pakaian yang aman, ya, yang nyaman dan mudah dibuka. Misalnya kancingnya itu harus besar-besar, jangan terlalu kecil karena tangannya akan susah untuk memakai kancing baju. Jadi baju yang gampang tinggal slip on aja itu akan, dan bajunya kadang-kadang sama modelnya sehingga dia akan mudah untuk memakai baju yang sama. Jadi misalnya hanya kemeja bukan warnanya yang sama, warna mungkin boleh berubah, tetapi cara memakainya sama, kemeja, kemeja terus, kaos, kaos terus. Memakai sepatu misalnya, sepatu yang khusus orang tua, jadi jangan pakai tali, biasanya tinggal pakai velcro atau tinggal selop aja. Ini akan jauh lebih mudah untuk pasien ini melakukan aktivitas sehari-hari sendiri tanpa bantuan. Kemudian untuk penanganan kegiatan sehari ini pasiennya kadang suka ngompol. Jadi setiap 3-4 jam pastikan pasien ini kencing ya atau buang air kecil. Nah, kemudian pasti biasanya setelah makan. Jadi kita atur seperti kayak anak kecil aja. Jadi setelah makan atau sebelum tidur pasien ini harus kencing dulu ke WC. Pintu WC handlebar tidak boleh dikunci
Karena kalau terjadi sesuatu di dalam itu akan susah untuk menolong pasien, misalnya pasien jatuh di dalam kamar mandi atau kita mau tolong jadi harus menobrak, itu akan membutuhkan pertolongan lebih lama. Jadi pastikan sekitar kamar pasien atau pintu WC tidak boleh dikunci. Siapkan bedpan atau urinal pada waktu malam, terutama kalau pasien-pasien ini sudah bedridden. Dan kalau misalnya pada pria biasanya akan lebih mudah, selain urinal biasanya kadang lebih gampang kita pakai ember. Jadi saya selalu sarankan pasien ini taruh aja ember di samping ranjang, jadi kencingnya nanti di ember aja, udah gitu tinggal pakai tisu, tinggal dilap, tinggal tutup lagi embernya, ember yang ada tutupnya di samping ranjang. Kalau pada wanita mungkin akan lebih susah karena dia harus jalan ke WC. Pada pria terutama dengan gangguan prostat dan Alzheimer itu biasanya akan kencing terus, jadi biasanya pakai ember aja lebih gampang sehingga pasiennya tidak perlu mobilisasi waktu malam, karena kalau malam nanti dia ngantuk, dia ngelindur akhirnya jatuh ya. Untuk makan bagaimana? Jadi cara makan kita harus ajar lagi ke anak kecil. Jadi makanannya kalau bisa jangan terlalu keras, jangan yang sedang-sedang aja, jangan terlalu lunak juga. Dan makan ini perlahan-lahan. Jadi gunakan sendok perlahan-lahan kita suapin pasiennya, potongannya kecil-kecil, jangan terlalu besar. Dan untuk makanannya ini biasanya adalah small frequent meal. Jadi makanan jangan terlalu porsinya terlalu besar, tetapi berikan agak sering. Jadi biasanya bisa dibagi 5 kali, makan pagi, siang, malam, tetapi di tengah-tengah antara makan pagi dengan makan siang Anda bisa berikan snack, susu atau buah. Kemudian sore antara makan siang dengan makan malam juga ada snacknya. Atau mungkin di samping tempat tidur nanti kalau malam pasiennya terbangun ada disediakan susu kecil misalnya ya, susu kotak atau mungkin ada roti kecil dan minum dan air sehingga pasiennya bisa ada snack sedikit ya. Dan jangan berbicara saat makan. Jadi pada saat makan kadang pasiennya mau berbicara atau melakukan sesuatu dan ini akan membuat pasien ini akan mudah tersedak. Jadi ini adalah tips dan trik bagaimana cara kita penanganan pada saat pasien makan. Gangguan berkomunikasi. Nah, pasien ini karena bingung mau ngomong sesuatu, misalnya saya mau misalnya pasiennya akan meminta saya mau makan biskuit, tapi ntar yang ditanya adalah saya mau makan buah. Ini itu bisa aja jauh banget berbeda apa yang dipikirkan dengan apa yang dia mau. Jadi ini pastikan ada komunikasi yang cukup penting dan kadang-kadang kita harus memastikan bahwa ini benar nggak yang dia mau ini adalah benda tersebut atau sesuatu. Ya. Kemudian pastikan kadang-kadang pasien ini adalah belajar untuk kata-kata, misalnya dari tabel kita suruh dia cari kata-kata yang tepat, misalnya ini apa yang kamu cari, misalnya ini keponakan, cari kata keponakan di tabel. Bagaimana mengeja, misalnya makan, mengeja M, A, K. Jadi ini kita belajar lagi bagaimana cara berbahasa. Jadi seperti anak kecil kita ngajarin bahasa. Bagaimana kita mencari kata orang tua di sini, misalnya di sini ada kata orang tua. Jadi kita suruh pasiennya mencari kata-kata dan kita bisa suruh pasiennya mengeja atau spell satu-satu, ya. Misalnya kita menyuruh pasien ini seperti di TTS, kita cari untuk mencari kata-kata tertentu, atau kita suruh spelling, mengeja kata-kata. Nah, menaruh barang tidak pada tempatnya. Nah, ini yang sering sekali kejadian. Jadi kadang-kadang dia selalu mencurigakan caregiver pembantunya atau anaknya dia curi. Aduh, kamu colong nih barang saya, sisir saya, baju saya hilang. Kemudian dompet saya tidak ada di tempat. Pembantu selalu yang jadi ini atau susternya yang selalu jadi kesalahan. Jadi ini pembantu saya selalu nyolong barang saya dan hilang. Ya, bagaimana cara kita handle kayak gini adalah kadang-kadang kita tidak perlu bantah. Kalau misalnya dia hilang kunci atau dia hilang ini kita berikan barang yang sama gantinya. Jadi kadang-kadang ada replacement. Misalnya pasiennya mau beli makanan, pasiennya udah nggak bisa berhitung, nggak bisa apa, tapi dia mau bayar. Ya udah kita berikan aja uangnya sebagian, nanti kita yang cek biar dia yang memberikan uang itu ke counter. Setelah itu kita yang misalnya dia yang terima kembalian tapi kita yang simpan. Ntar kita kasih tahu lagi bahwa ini kita sudah simpan ya, udah ada kembalinya. Nanti kalau dia cari ada di dompet, ya udah nanti kalau dia cari lagi kita taruh ada. Kalau kunci juga sama, kita taruh kuncinya di mana. Dan biasanya yang paling mudah adalah zaman sekarang saya taruh CCTV. Jadi pasien ini adalah selalu dia menaruh tempat sembarangan. Kadang-kadang dia taruh misalnya dompet dia itu di laci. Misalnya dia taruh dompetnya ini di laci dapur kadang-kadang.
kemudian taruh di tempat yang tidak pada semestinya. Nah, tapi nanti dia bilang hilang, nggak ada yang nyolong. Jadi dengan CCTV ini akan mudah kita tahu dia kemana aja. Jadi ada pasien yang malam-malam dia selalu bangun jam 2, jam 3 dia menyembunyikan barangnya itu di bawah tempat tidur, misalnya di box, ada box di bawah tempat tidur. Jadi kalau malam dia ngumpet-ngumpet, dia bangun, dia bisa taruh semua barangnya di situ. Dan besok pagi dia bilang bahwa barangnya hilang. Jadi dengan CCTV ini kita bisa lihat bahwa dia sendiri sebenarnya yang bangun, tetapi dia lupa. Jadi alihkan perhatian dari kecurigaan. Ini juga salah satu trik bagaimana supaya ini mbaknya ini betah di rumah karena tidak dituduh untuk mencuri misalnya atau kehilangan. CCTV ini sangat membantu terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut yang mengalami gangguan memori. Salah membuat keputusan, tadi saya bilang kasih contoh misalnya dia bayarnya berapa, jadi kita harus membantu lah. Kemudian cara berpakaian, kadang-kadang kaos kakinya belang-belang, kadang satu kakinya warnanya kaos kakinya warna biru, satu warna merah, ya. Ini harus dibantu. Menarik diri dalam pergaulan, jadi pasiennya nggak mau kemana-mana, keluar rumah tidak mau, hanya mau nonton TV, di kamarnya aja tidak mau keluar kamar, tidak mau ketemu anak-anak atau ketemu cucu, ini pokoknya di kamar aja seharian, kemana-mana tidak mau ikut. Ya, jadi caranya kalau untuk supaya pasien menarik diri ini kita berikan waktu lebih lama ke pasien-pasien untuk duduk ya, ngobrol sama dia, dirayu pelan-pelan supaya dia bisa mau keluar rumah sedikit, keluar kamar, bantu untuk berolahraga, kena matahari, berjemur. Jadi ini dirayu yang pelan-pelan ya, agar dia bisa mau keluar dari kamar sehingga mau bergaul atau ketemu teman atau mungkin cucunya kita panggil supaya buat dia happy main-main di sana sehingga dia merasa ada teman atau aktivitas. Kemudian perubahan perilaku atau kepribadian. Jadi pasiennya suka marah-marah, ngomongnya kasar kadang-kadang. Ya, ngomong-ngomong kata-kata kotor atau ngatain yang nggak semestinya. Misalnya nanti suaminya dikata-katain atau istrinya dikata-katain, dipukul, ya, kemudian marah-marah tidak jelas, ya. Misalnya ada, misalnya bapaknya yang pikun. Nah, istrinya misalnya yang pikun. Kemudian bapaknya berusaha merawat atau mungkin ada caregiver wanita, ntar disangka misalnya perawatnya selingkuh dengan ayahnya, dengan suaminya, misalnya seperti itu. Jadi ini perubahan perilaku ini akan menjadi kendala dalam penanganan pasien-pasien dengan demensia. Jadi pasiennya juga depresi, kadang sedih, nangis sendiri, tidak jelas. Jadi bergantung pada orang tertentu, misal anaknya hanya si A aja yang dia suka, anak pertama, yang kedua, ketiga dia nggak mau ketemu. Jadi putus asa, maunya mati, saya mati aja deh, saya mati aja. Jadi seperti itu. Ini merupakan tanda. Jadi penanganannya, pasiennya kadang-kadang kalau kayak gini nggak bisa tidur juga. Jadi kalau pasien dengan nggak bisa tidur, pasiennya latihan di siang hari. Batasi tidur siang hanya 1 jam, tidak boleh terlalu lama. Siapkan makanan kecil, susu atau snack waktu malam kalau dia terbangun. Dan pasiennya kalau bisa saat tidur ini ada lampu kecil atau jangan gelap sama sekali karena dia akan mudah terjatuh dan dia akan halusinasi, ada lihat bayangan orang kadang-kadang pada waktu malam. Ya, kalau misalnya dia masih nggak bisa tidur, apa mungkin pasiennya depresi, ada hal-hal negatif yang mungkin belum kesampaian. Ini butuh untuk penanganan lebih lanjut dengan obat-obatan atau konsultasi dengan psikologi atau anaknya juga berusaha untuk berikan waktu lebih lama untuk mengobrol ke orang tuanya bagaimana ini yang perlu dilakukan, ada apa. Jadi kita mengenal lebih jauh lah apa yang bisa kita lakukan untuk penderita dengan demensia. Kemudian halusinasi. Halusinasi ini juga sering terjadi pada orang tua. Jadi pasiennya suka ngeliat bayangan. Jadi ada bayangan orang tuh di jendela gitu. Terutama ada malam, ada orang yang ketok pintu. Jadi ketok pintu, tolong bukain ya, bukain pintu. Ini ada yang ketok-ketok, padahal tuh tidak ada. Kemudian ada anak kecil lari-lari. Yang paling sering tuh anak kecil lari-lari. Aduh ini berisik sekali anak kecil lari-lari. Padahal sesuatu ini nggak ada. Jadi kita pastikan bahwa ini kok nggak ada kok, kita buat pasiennya ini merasa lebih nyaman. Jadi tidak berdebat bahwa kita bilang itu nggak ada mah, nggak ada. Jadi kita bilang aja, kita tenangin, iya nanti kita buka pintu, nggak ada apa-apa kok. Jadi kita menenangkan saja. Dan alihkan perhatian kepada sesuatu yang nyata karena dia akan mudah lupa. Jadi kita distraksi aja, sebentar kita misalnya, oke, ntar ada orang ya, ada yang bukain, yuk mama misalnya minum dulu yuk, atau apa, kita alihkan aja sesuatu yang ada di depan kita atau lebih nyata agar pasiennya nggak mikirin halusinasinya terus.
Dan pastikan bahwa halusinasi ini bukan karena obat atau mungkin karena hal-hal lain. Jadi itu juga harus dipastikan. Jadi kita udah tahu tadi ada 10 gejala demensia atau Alzheimer dan bagaimana cara kita menanganinya di rumah. Dan apa sih bedanya sekarang kalau saya tanya Alzheimer dengan usia normal? Jadi kalau Alzheimer ini selalu gangguan memorinya lebih parah. Dia kadang-kadang lupa seluruh kejadian. Tapi kalau pada usia normal ini, dia biasanya hanya sebagian, nanti dia ingat lagi. Tapi kalau pada demensia tidak akan ingat. Jadi dia memorinya itu seperti roll film. Kamu kayak spiral. Jadi dia hanya ingat sebagian kejadian, misalnya dia hanya ingatnya kejadian pada saat dia menikah sampai sebelum menikah. Tapi sesudah menikah dia tidak ingat apa-apa sama sekali misalnya. Jadi seperti ada batasan waktu tertentu yang dimana dia ingat. Kemudian pasiennya nggak bisa ingat kembali. Kalau misalnya pada usia normal, entah bapak saya besok dia ingat lagi nih. Oke, saya naruh kunci ternyata di sini toh. Kalau di Alzheimer tidak akan ingat. Dan pasien Alzheimer ini biasanya sulit untuk mengikuti perintah atau suruh tulis apa dia nggak menurut atau nggak bisa sama sekali. Usia normal masih bisa. Udah gitu tidak bisa nginget catatan, biarpun kita kasih note, kadang-kadang ditaruh di kantongnya dia juga nggak tahu itu apaan. Kalau pada usia normal biasanya masih bisa. Dan Alzheimer makin lama nggak bisa menjaga diri sendiri, pada usia normal biasanya masih bisa dia untuk aktivitas sehari-hari, ya. Alzheimer nggak bisa mengambil keputusan, ya, menghitung, disorientasi, nggak bisa berkomunikasi atau naruh barang. Kalau misalnya pada usia normal biasanya masih bisa, cuma masih salah-salah aja itu. Jadi semuanya masih bisa, hanya ada kesalahan-kesalahan minor yang bisa terjadi. Ya. Jadi tadi kita udah lihat bagaimana cara kita menangani pasien-pasien Alzheimer secara non medis dan bagaimana sih cara kita nih supaya kita nggak kena Alzheimer atau kita kena pikun. Biasanya dari kecil kita harus ada belajar, kalau misalnya anak-anak kita udah mulai dari belajar dengan 2 bahasa. Jadi bahasa yang diingat adalah kadang-kadang bahasa awal yang dimana dia belajar. Saya ada satu pasien dengan demensia, dia hanya bisa belajar bahasa awalnya aja, bahasa daerah yang dimana dia belajar, tapi bahasa Indonesia dia udah nggak bisa ngomong sama sekali misalnya. Jadi dia hanya belajar bahasa awalnya, bahasa daerahnya aja yang dia ngomong. Kadang-kadang anaknya juga nggak tahu itu bahasanya yang bahasa daerahnya karena anaknya udah ngomong bahasa Indonesia misalnya. Jadi bahasa daerah atau bahasa kecil yang awal di mana karena dia bisa aja dia nanti dia ngomong bahasa yang pertama. Jadi bicara dengan 2 bahasa bisa menunda Alzheimer selama 4 tahun. Udah gitu kadang-kadang anggur merah 1 gelas ya sehari atau 1 gelas wine. Sering baca, ngisi teka-teki otak, jadi pastikan Anda selalu melatih otak Anda, bermain kartu, TTS. Diet yang paling bagus adalah diet makanan Mediterranean, jadi banyak sayur-sayur, biji-bijian, buah, ikan yang mengandung omega 3, lemak tidak jenuh. Ini akan membuat otak Anda jauh lebih sehat. Kemudian konsumsi asam lemak yang tidak jenuh, misalnya omega 3, itu biasanya ditemukan pada salmon, almond, biji-bijian, anchovies, walnut, ya. Ini dapat menurunkan resiko penyakit Alzheimer. Minum kopi. Minum kopi biasanya ini hanya dianjurkan 1 gelas sehari sebenarnya, ya. Biarpun kadang-kadang 3 sampai 5 cangkir kopi biasanya pasiennya nggak akan tidur. Jadi 3 sampai 5 cangkir kopi per week ya, bukan per hari. Jadi per minggu tuh. Jadi biasanya atau 1 gelas sehari, biasanya hanya pagi hari untuk supaya pasiennya tidak mengantuk di pagi hari. Turunkan tekanan darah Anda, kontrol gula darah, dan gula darah Anda sama tekanan darah itu harus dikontrol untuk mengurangi resiko Alzheimer. Berolahraga teratur, 30 menit setiap hari, ya, ini akan membantu mengurangi Alzheimer. Jangan merokok, ya, dan hindari stres. Ya. Secara umum, saya akan memberikan tips untuk supaya lansia ini sehat. Yang penting adalah sebenarnya ada 4 hal yang Anda bisa lakukan. Nomor 1 adalah sehat fisik, pertahankan fisik tubuh Anda dengan berolahraga, sehat psikologis, jadi tidak boleh stres, sehat sosial, Anda punya lingkungan yang baik, suportif dari keluarga, teman-teman yang baik yang mendukung Anda supaya lebih happy, dan yang terakhir adalah sehat spiritual. Jadi beribadah ya, sehingga diberikan berkat yang baik ya. Ya, jadi ini adalah tips dari saya untuk mengenai gejala pikun dan pencegahannya. Ya, terima kasih. Dengan Mbak Dwi, saya kembalikan. Terima kasih banyak Dr. Frandi atas pemaparannya yang luar biasa, sangat jelas.
kita semua jadi lebih paham dengan bagaimana gejala dan juga bagaimana mencegah atau menangani pasien dengan Alzheimer disease. Kemudian Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari beberapa peserta. Saya boleh bacakan ya Dok ya? Ya. Yang pertama ini Alzheimer, Dok, saya ingin bertanya, apakah seseorang yang memiliki kualitas tidur yang baik dan aktif, melatih kognitif, masih memungkinkan terkena penyakit Alzheimer? Ya, jadi selain faktor lingkungan ada juga faktor genetik yang tadi saya mungkin belum sebutkan. Jadi ada faktor environment dan faktor genetik. Jadi ada sekitar 10% itu adalah genetik, tapi tidak selalu diturunkan kepada anak. Misalnya mungkin ibunya ada Alzheimer tapi anaknya belum tentu kena Alzheimer karena ada sebagian gen dari ayahnya. Jadi genetik yang berpengaruh adalah pemeriksaan genetik ApoE4. Jadi Apo epsilon 4 ini biasanya salah satu faktor genetik yang bisa menyebabkan Alzheimer. Biarpun Anda tidur baik, semuanya sudah baik, mungkin ada faktor-faktor lain genetik yang beberapa hal yang kita masih belum ketahui dengan pasti. Jadi yang saya sebutkan sebagian adalah memang faktor risiko untuk kena Alzheimer, tetapi ada faktor-faktor lain yang juga bisa menyebabkan Alzheimer. Jadi mungkin aja jawabannya kalau biarpun Anda udah tidur yang baik, kognitif baik, kena Alzheimer bisa saja. Ya, yang penting Anda hidup yang sehat, yang tadi 4S tadi itu yang paling penting dilakukan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya ini akan kena Alzheimer ya. Semua pasti akan bisa aja lupa, tetapi kalau bisa jangan sampai kena Alzheimer yang parah. Baik, Ya, terima kasih ya, banyak Dokter Frandi. Kemudian ini masih ada pertanyaan lainnya, Dok. Apakah seseorang yang selalu bermimpi dalam tidurnya memiliki kemungkinan besar untuk terkena Alzheimer dibandingkan seseorang yang jarang bermimpi? Ya, jadi mimpi ini sebenarnya adalah gangguan tidur. Ya, mimpi ini bahwa Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kalau orang masih bermimpi, itu ada tahapan-tahapan tidur dari tahap 1, 2. Kalau tahap 1 tuh pasiennya masih bisa dengar sesuatu, masih bisa dipanggil bangun. Kalau tahap 2 itu dia udah mulai nggak gitu gerak, tapi mungkin pendengaran masih ada, matanya masih bisa goyang. Kalau tahap 3 itu dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tahap 3 tetapi mungkin dia masih bisa bermimpi. Kalau tahap 4 itu dia udah nggak sadar, atau tahap 5 itu biasanya udah kayak di anestesi, dia udah benar-benar diapain, nyeri apa semua sudah hilang. Jadi itu biasanya fase tidurnya kalau untuk tahap 4 itu biasanya hanya sekitar 1-2 jam setiap malam. Satu siklus tidur 4-6 jam, dan kebanyakan orang tidur sampai tahap 3. Nah, tahap 3 ini yang bermimpi nih. Jadi tidurnya tidak dalam. Dan kalau dari studi mimpi atau tahapan tidur yang tidak dalam, apakah dia ada resiko dengan hubungannya dengan Alzheimer, itu tidak diketahui dengan pasti. Baik, terima kasih banyak Dokter Frandi. Masih ada 2 pertanyaan lagi dan mungkin ada lagi nanti Dok. Ini yang pertanyaan dari Zahra adalah Alzheimer itu apakah bisa terjadi pada orang yang produktif, Dok? Ya, bisa. Jadi Alzheimer ini bisa terjadi pada usia muda, ada terjadi pada usia lanjut. Jadi pada Alzheimer ini dia terjadi penurunan fungsi memori pada usia yang lebih muda dari seharusnya. Biasanya kita lihat bahwa kalau orang Alzheimer kadang-kadang mungkin umurnya udah 70-an. Itu mungkin aja karena mild cognitive impairment. Tapi pasien-pasien nggak Alzheimer biasanya tuh 50, 55, kadang-kadang dia udah benar-benar udah pikun atau dia terjadi gangguan memori yang lebih parah dibandingkan dengan orang normal. Jadi bisa aja pada terjadi usia produktif. Mbak Dwi di mute. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah betul jika pada saat muda itu sulit tidur, kemudian pada masa tuanya itu cenderung terkena Alzheimer, Dok? Jadi tidak selalu. Jadi gangguan tidur itu kalau mudanya nggak tidur, belum tentu dia bisa gangguan tidur. Tadi saya sudah jawab bahwa belum tentu. Baik, Dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Henrikus. Bagaimana cara agar dapat terhindar dari Alzheimer, Dok? Ya, tadi yang 4S itu. Jadi kita harus sehat fisik, ya. Kemudian harus sehat secara psikologi, sehat sosial, spiritual, ya. Itu aja. Dan cara-cara tadi ada 10 tips dan trik ya, yang untuk supaya kita nggak kena Alzheimer. Bicara bahasa kedua,
segelas anggur merah, latih kekuatan otak, makanannya makanan yang diet Mediterranean, konsumsi asam lemak tidak jenuh, kadang kopi 1 gelas sehari, turunan tensi dan gula darah, berolahraga teratur, jangan merokok, dan hindari stres, tadi tipsnya yang tadi. Luar biasa sekali, Ya. Dok. Saya rasa pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Dr. Frandi. Mungkin ada pesan-pesan mungkin sebelum kita akhiri webinarnya, Dokter. Ya, jadi pesan-pesan untuk pasien-pasien dengan mungkin ada gangguan memori atau kognitif, jadi Anda tidak boleh khawatir bahwa penderita dengan gangguan memori ini kita bisa cegah, kita bisa obati. Yang penting untuk saat pandemi ini adalah juga Anda harus sehat selalu, tidak boleh stres, ya, itu yang paling penting sih. Dokter, ternyata ini muncul lagi beberapa pertanyaan. Berkenan untuk menjawab ya, Dok ya? Ya. Iya, dokter, apakah jika seorang sudah mengalami mild cognitive impairment dan sembuh setelah diberikan terapi, baik farmakologis maupun non-farmakologis dapat sembuh selamanya dari Alzheimer disease? Jadi penyakit Alzheimer ini memang tidak bisa sembuh total. Jadi diagnosis Alzheimer itu kita ada possible, probable, and definite. Jadi ada 3. Biasanya secara klinis kita itu possible dan probable aja yang kita bisa berdasarkan klinis, berdasarkan keparahan. Kalau definite diagnosis dari Alzheimer disease itu kita harus lakukan brain biopsy. Kita ambil biopsi, kita lihat di mikroskop apakah ini ada neurofibrillary tangles-nya banyak atau tidak. Jadi kita berdasarkan gejala. Kalau mild, moderate itu biasanya dapat ditangani dengan baik dengan secara farmakologis dan non-farmakologis. Tetapi kalau untuk yang Alzheimer yang dengan tahapan lebih berat, ini akan butuh penanganan yang lebih multidisiplin. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi lanjutan dari Bapak Henrikus. Apakah Alzheimer ini merupakan cacat seumur hidup atau dapat sembuh, dok? Jadi kalau memang Anda terkena definite Alzheimer disease, biasanya akan terjadi penurunan yang lebih lanjut seiring dengan usia. Obat-obatan, apapun yang kita lakukan ini tidak menyembuhkan kalau memang diagnosisnya benar-benar definite ya, atau mungkin udah lebih ke arah Alzheimer yang lebih parah, bahwa Anda bisa lakukan terapi farmakologis dan non-farmakologis. Dan kita hanya menjaga agar penyakitnya ini progresivitasnya tidak bertambah parah. Tapi kalau sembuh dan tidak, ini karena penyakit degeneratif, kita tidak bisa menyembuhkan dengan total. Ya, jadi tidak mungkin balik lagi memorinya seperti waktu dia muda dulu. Nah, tapi dengan kita cegah, kita berharap dia tidak bertambah parah atau bertambah buruk. Ya, betul sekali dokter. Dan ini masih ada pertanyaan lagi, dok. Saya suka lupa hari dan sering bertanya-tanya hari lebih dari 5 kali dalam sehari dengan orang-orang di sekeliling saya. Apakah memori saya ini terganggu, dok? Ya, jadi untuk pemeriksaan gangguan memori biasanya ada baiknya nanti Anda datang ke dokter atau saya bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita bisa lakukan mini mental status examination, dan kita bisa melakukan mungkin nanti ada imaging atau pencitraan untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu yang saya sarankan. Terima kasih banyak, Dr. Frandi. Ya, sama-sama. Sepertinya, ini masih muncul lagi satu pertanyaan, dok. Sepertinya semakin ramai ini. Apakah gender pria atau wanita memiliki resiko yang lebih tinggi, dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk Alzheimer dari penelitian wanita beresiko lebih tinggi, ya 3-5 kali lebih tinggi terkena Alzheimer dibanding pria kalau secara statistik. Baik, mungkin begitu Bapak Henrikus, jawaban dari Dr. Frandi. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dari sekarang ya, dok. Kemudian ada satu lagi, dok, dari Bapak Abdullah Rifai. Ini, apakah presentasinya boleh di-share, dok? Boleh, nanti saya bisa berikan PDF-nya, nanti tinggal email aja ke email aku di fsusatya@yahoo.com. Oke, nanti saya kasih di sini aja di chat ya. Ya, boleh, dok. Nanti saya share aja buat ini. Ya, sepertinya banyak dari Bapak dan Ibu peserta ini tertarik dengan materi yang dokter berikan, dok. Ya. Ada pertanyaan lagi, dok. Sebenarnya usia berapa sih, dok, biasanya pasien itu terkena Alzheimer, dok?
Ini tidak menentu, biasanya paling muda bisa aja pada usia 40-an dan itu sampai selanjutnya. Jadi kalau semakin tua, usianya semakin lanjut ya, resikonya semakin tinggi untuk terkena Alzheimer. Baik. Terima kasih Dokter Frandi, Ya, sepertinya sama-sama. kita sudah memasuki waktu hampir jam 10. Ya. Ya. Saya terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan dan semangat mengikuti webinar ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan dan sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak Dokter Frandi sekali Terima lagi. kasih Selamat Mbak Dwi, terima siang. kasih Ya. Bapak Ibu. Selamat siang, salam sehat selalu ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Dokter Frandi. Ya.